Selamat malam, Pendeta Richard Sabuin dan kru HCI yang bertugas serta semua pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Elia Muryanti dari Cilacap. Saya ingin bertanya kepada Pendeta Richard Sabuin tentang ayat Alkitab yang sulit saya pahami, yaitu dari Mazmur pasal 82. Di sini judulnya Allah dalam sidang ilahi. Ayat yang pertama dikatakan, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ketika saya membaca ini, saya langsung bingung, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan para Allah di sini? Apakah selain Allah yang adalah Allah Bapa, juga ada Allah-Allah lain di surga? Mohon penjelasannya kepada Pendeta Richard Sabuin. Terima kasih, selamat malam. Oke, Terima baik. kasih banyak. Silakan Pak Terima Pendeta. kasih banyak Ibu Wiyati. Terima kasih dari Cilacap. Kalau tidak salah ini bukan video yang pertama, sudah pernah 1 atau 2 kali sebelumnya. Kita sedang membaca kitab Mazmur, yaitu kitab nyanyian. Sajak-sajak yang dibalik kata-kata sajak itu ada makna-maknanya. Jadi beda kita baca kitab Mazmur dengan kita baca contohnya surat Rasul Paulus. Sebab dalam nyanyian itu ditunjukkan atau dinyatakan dalam kata-kata yang puitis, dan kita harus melihat apa yang dimaksudkan oleh kata-kata nyanyian itu. Ini settingnya adalah tentang suatu pengadilan. Berarti yang berbicara ini nampaknya adalah merupakan hakim di atas segala hakim. Karena dikatakan dalam ayat 1, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Siapa ini para Allah? Apakah ada banyak Allah? Dalam perintah Tuhan yang pertama, Keluaran 20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jadi memang di atas dunia ini ada banyak yang disembah oleh orang-orang sebagai Allah mereka. Ya, ada orang yang mempunyai lebih dari 1, 2, 3, puluhan bahkan yang mereka sebut sebagai ilah atau Allah mereka. Nah sekarang, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Nah ada beberapa petunjuk untuk mengetahui sebenarnya kepada siapa Allah ini berfirman atau ayat ini berkata-kata tentang siapa? Bahwa Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Itu kita boleh lihat petunjuknya mulai ayat yang kedua. Karena dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Inilah yang dikatakan dalam ayat-ayat ini, yang dikatakan oleh Allah dalam sidang ilahi itu kepada Allah, dalam tanda kutip pakai huruf kecil. Dia sedang katakan kepada para Allah itu, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Jadi kalau dikatakan dalam ayat 2, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim, sedang berbicara dengan siapa kira-kira Allah? Allah sedang berbicara dengan para hakim yang digambarkan sebagai Allah-Allah. Inilah hakim
atau mereka yang adalah pemimpin di dalam bangsa atau umat Tuhan, di mana para pemimpin umat Tuhan itu tidak menghakimi dengan adil. Mereka memihak orang fasik, mereka tidak membela orang yang lemah, anak yatim, orang sengsara, orang yang berkekurangan. Mereka tidak meluputkan orang yang miskin, melepaskan orang miskin dari tangan orang fasik. Kepada hakim atau pemimpin-pemimpin bangsa atau umat Tuhan inilah Allah sedang berfirman, dan inilah yang digambarkan oleh nyanyian yang dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-20, Mazmur pasal yang ke-82 ini. Makanya di dalam ayat yang ke-8, orang miskin, orang yang berkekurangan, anak yatim, orang yang lemah, orang yang sengsara, tidak bisa mengandalkan para pemimpin orang Israel pada saat itu. Pemimpin-pemimpin, mungkin pemimpin-pemimpin suku orang Israel yang ada di beberapa banyak tempat pada saat itu, tidak bisa mereka diandalkan. Harapan mereka siapa? Ayat yang ke-8. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Pada akhir lagu ini mengukuhkan bahwa hanya ada satu Allah saja, pencipta langit dan bumi, yang menghakimi bumi, memiliki segala bangsa. Hanya kepada Dia saja kita berharap, bukan kepada manusia, sekalipun digambarkan dengan istilah para Allah. Sebenarnya istilah Allah ini di dalam Alkitab juga disebutkan untuk menggambarkan Allah-Allah yang lain. Jadi kalau ada kata Allah, walaupun dalam bahasa Ibraninya kata yang sama, tetapi dalam konteksnya bisa saja menggambarkan ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain. Hanya konteks yang menggambarkan manakah Allah yang itu Tuhan yang hidup, yang kekal itu. Bahkan pemimpin bangsa Israel, contohnya ya saya baca di dalam Keluaran pasal yang ke-4, Keluaran pasal yang ke-4, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Pada waktu Tuhan Allah memanggil Musa, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Tapi ini bukan menunjuk bahwa Musa itu adalah Allah. Dalam konteks ini, Musa adalah seorang pemimpin, dan Harun adalah merupakan dia punya penopang, dia punya penolong yang akan berbicara mewakili Musa, sebagaimana Allah mengutus nabi-nabinya untuk berbicara kepada umatnya. Demikian juga Musa bisa meminta Harun untuk berbicara mewakili dia. Jadi Mazmur 82 tidak mengajarkan bahwa ada banyak Allah di sorga, tidak. Kata para Allah dalam Mazmur 82 ayat 1 menggambarkan para hakim dan pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel yang Tuhan tegur
oleh sebab mereka mulai menyimpang dari keadilan pada saat mereka menghakimi atau pada saat mereka mengadili akan umat-umat Tuhan pada saat itu. Terima kasih.